Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang baik dan sehat walafiat ya. Nah, pertama-tama Kakak ingin mengucapkan berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya hadir di Zoom meeting ini untuk dapat mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini dapat berjalan lancar, mendapatkan manfaat, dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa ya teman-teman. Nah, ada pepatah yang mengatakan, jika tak kenal, maka tak sayang. Maka dari itu, kita berkenalan dulu ya teman-teman. Setiap orang memperkenalkan dirinya masing-masing. Nah, contohnya gini, misalnya, halo, perkenalkan nama saya Nia. Terus yang lain menjawab, hai Nia, gitu ya. Apa bisa dipahami teman-teman? Bisa, Kak. Alhamdulillah, jika dapat dipahami, perkenalannya dimulai dari kakak ya. Baik teman-teman, perkenalkan nama kakak Kansa. Nah, di sini kakak sebagai pimpinan kelompok. Hai Kak Kansa. Hai Kak Kansa. Hai teman-teman, senang bertemu dengan teman-teman semua ya. Nah, sekarang dilanjut perkenalkan diri oleh teman-teman yang lain. Silakan. Kak, saya dulu, Kak. Teman-teman, perkenalkan nama saya Zuhra Zomadi Sinaga. Teman-teman bisa panggil saya Zuhra. Hai Zuhra. Hai Zuhra. Hai Zuhra. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fatia Lida. Teman-teman bisa panggil saya Fatia. Hai Fatia. Hai Fatia. Ya, lanjut ya teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky. Teman-teman bisa panggil Kina. Salam kenal semua. Hai Kina. Hai Kina. Saya Kak. Halo teman-teman, nama saya Dia Nurul. Kalian bisa panggil saya Dian. Hai Dian. Hai Dian. Lanjut saya ya Kak. Saya Karina Melisa Dewa, biasa dipanggil Angel. Hai Angel. Hai Angel. Hai Angel. Saya ya Kak. Ya, silakan. Biasa dipanggil Nunu. Salam Hai kenal. Nunu. Salam Hai kenal. Nunu. Hai Nunu. Ya, salam kenal ya semuanya. Alhamdulillah kita sekarang sudah saling mengenal ya teman-teman. Nah, kakak harap kita semua dapat saling menjalin tali silaturahmi dengan baik ya. Amin. Nah, sebelumnya kakak ingin bertanya kepada kalian, apakah di sini sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok atau sudah mengetahui apa itu bimbingan kelompok? Belum Kak. Belum Kak. Oke, baik. Karena kalian belum pernah mengikuti bimbingan kelompok. Nah, di sini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok ya. Nah, jadi bimbingan kelompok adalah suatu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang untuk memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang dibahasnya. Adapun tujuan dari adanya bimbingan kelompok ini yaitu untuk melatih para anggota kelompok agar berani memberikan pendapat dan mengungkapkan ide atau gagasannya di depan umum. Nah, selain itu untuk menambah wawasan atau informasi baru. Nah, sampai di sini dapat dipahami teman-teman?
Paham, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. paham, Kak. Nah, baik. Nah, gimana sih tata cara pelaksanaannya? Jadi, pelaksanaannya kalau offline itu dengan cara duduk melingkar atau setengah lingkaran ya. Tetapi karena saat ini sedang masa pandemi, maka kita hanya bertatap muka di ruang Zoom meeting saat ini. Nah, saat ini kakak sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman semua sebagai anggota kelompok. Nah, jika di antara teman-teman ada yang ingin berpendapat atau bertanya, silakan mengangkat tangannya terlebih dahulu. Kemudian, dalam kegiatan bimbingan kelompok, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua ya, yaitu teman-teman sukarela untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini tanpa ada paksaan. Nah, teman-teman juga diharapkan dapat terbuka dalam menyampaikan pendapatnya. Lalu, jika ada informasi yang bersifat pribadi, teman-teman diharuskan agar dapat menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Dan juga dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, teman-teman diharapkan mengikuti aturan dan norma-norma yang berlaku dengan baik. Seperti yang kakak sampaikan sebelumnya, hal-hal yang harus diperhatikan itu disebut dengan asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kenormatifan. Nah, sampai di sini teman-teman apakah sudah paham yang disampaikan oleh kakak atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Kak? Oke, jika sudah paham dan tidak ada pertanyaan, agar suasana lebih cair dan rileks, serta membangun keterikatan, bagaimana kalau kita bermain game terlebih dahulu nih, teman-teman? Boleh, Kak. Boleh, Kak. Oke, baik. Jadi, di game ini merupakan game sambung kata suatu objek. Teman-teman diharuskan menyebutkan satu kata dengan tema objek yang sudah kakak pilih. Dan yang kemudian huruf terakhir dari suatu kata itu akan disambung kepada teman selanjutnya. Apakah dapat dimengerti, teman-teman? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, jika dapat dipahami. Di sini kakak memilih kata objeknya yaitu buah. Nah, nanti jika ada yang kalah, itu kena hukuman ya teman-teman. Bagaimana? Iya, Kak. Setuju, Kak. Ya, nah di sini kita diharuskan harus fokus gitu ya. Oke, kakak milih objeknya itu buah, dimulai dari kakak, yaitu mangga. Silakan. Yang lainnya. Saya, Kak, anggur. Oke, anggur. Oke, silakan yang lain. Ayo. Saya Kak, Saya, Kak. Ya, siapa dulu nih? Siapa ya? Ayo, Saya. boleh. Patia boleh. R, rambutan, Kak. Oke, boleh. Ya, silakan selanjutnya. Saya, Kak. Iya, Dian. Apa ya? Kak saya. Ini ya, Kak. Iya. Nangka. Oh iya, bisa. Ayo, selanjutnya. Apel. Iya. Apel, oke. Ayo, selanjutnya yang belum siapa nih? Saya, Kak. L ya? Iya, Lemon. lemon, boleh. Oke, siapa nih? Sisa siapa nih? Nabila ya? Kinap ya? Kak. Iya. N Iya. ya, Kak. Iya. Ayo, Pak Kinap. Nangka ya, Kak. Udah Belum, tadi. Rumahnya SpongeBob. Nabila kalah, Kak. Nabila kalah. Rumahnya SpongeBob. Ayo, 1, 2, 3, Nanas. 4, 5. Emang udah, Kak. Udah tadi. Rumahnya SpongeBob. 6, 7, Nanas, Kak, nanas. 8. Oke. Nanas tuh, Kak, katanya nanas.
Ya, bisa jadi ya. Oke, dicukupkan ya teman-teman gamesnya. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah sudah lebih semangat setelah melakukan game ini? Semangat, Kak. Semangat banget, Kak. Alhamdulillah kalau lebih semangat. Nah, sekarang kita sepakati dulu nih ya teman-teman untuk waktu dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Saya, Kak. Menurut Ya. saya 30 menit aja, Kak. Oke. Yang Saya, lain? Kak, menurut saya 1 jam kayaknya, Kak, cukup. Oke. Gimana yang lain? Menurut saya 35 menit, Kak. Oke, baik. Bagaimana yang lain? Apa ingin berpendapat lagi? Menurut saya 30 menit aja, Kak. Oke. Ayo yang lain ya. Gimana? Iya, Kak. Mungkin lebih baik 30 menit saja di tengah-tengah. Oke, baik. Kalau seperti itu, kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini selama 30 menit ya, teman-teman. Baik, Kak. Baik, Kak. Ya, baik. Seperti yang sudah Kakak jelaskan tadi, bahwa kita akan membahas dan berdiskusi mengenai suatu topik. Nah, dalam bimbingan kelompok ini terdapat 2 topik, yaitu topik bebas dan topik tugas. Nah, topik bebas itu yang bahasannya ditentukan oleh anggota kelompok. Sedangkan topik tugas, yaitu bahasannya ditentukan oleh pemimpin kelompok. Nah, sebelumnya apakah teman-teman bersedia mengikuti kegiatan ini sampai selesai? Bersedia, Bersedia, Kak. Kak. Iya, Kak. Baik. Oke, selanjutnya untuk bimbingan kelompok hari ini kita akan memakai topik tugas ya, teman-teman. Nah, di mana kakak sebagai pemimpin kelompok yang akan memberikan tema bahasannya. Nah, topik yang kita akan bahas kali ini yaitu bullying dalam pertemanan. Nah, untuk teman-teman apakah sudah siap melanjutkan kegiatan selanjutnya? Siap banget, Kak. Siap, Kak. Siap, Kak. Baik teman-teman, selanjutnya kita sampai di tahap inti nih teman-teman, di mana kita akan membahas topik bullying dalam pertemanan. Nah, pentingnya topik ini kita bahas itu agar kita dapat mengetahui apa sih bullying itu, terus jenis-jenis bullying, penyebab bullying, dan cara mengatasinya. Nah, kemudian sekarang ketika kalian mendengar kata bullying itu apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Silakan berikan pendapat kalian. Saya, Kak. Ketika saya mendengar kata bullying, itu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok dengan cara melukai secara fisik, verbal, maupun emosional. Bagus sekali, Nunu. Apakah yang lain ingin memberikan pendapat? Semuanya boleh ya memberikan pendapatnya masing-masing. Nggak perlu malu dan jangan takut salah. Kita sama-sama belajar ya di sini. Ya, silakan. Saya, Kak. Ya. Jadi menurut saya itu bullying suatu perilaku yang tidak baik ya, Kak. Dengan melukai korbannya itu secara fisik dan secara mental. Seperti itu sih, Kak, kalau menurut saya. Oke, Dian. Selanjutnya, Fatia ya, raise hand. Silakan. Ya, Kak. Jadi, menurut saya bullying itu merupakan sebuah kegiatan penyalahgunaan dari kekuatan yang bertujuan untuk menyakiti orang lain, baik dalam bentuk fisik, psikis, ataupun perkataan. Ya, bagus Dian dan Fatia. Bagaimana yang lainnya? Saya, Kak.
Ya, silakan Bullying Karina. itu kayak suatu atau perilaku seseorang mengganggu satu orang yang kedengeran gak suaranya? Agak putus-putus, boleh diulang? Oke. Bullying itu suatu gertakan atau perilaku seseorang mengganggu satu orang yang lemah. Oke, baik. Selanjutnya, ada yang mau berpendapat lagi? Siapa nih yang belum? Kinap ya? Saya, Zuhra? Kak. Oh ya, oke. Silakan Zuhra. Kalau menurut saya, Kak, bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara melukai secara fisik, verbal, atau emosional, atau secara psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang secara fisik atau mentalnya itu lemah. Dan dilakukannya itu berulang kali, Kak, tanpa perlawanan untuk membuat korban menderita. Oke, baik. Ya, dilanjut. Saya ya Kak, izin pendapat. Silakan. Kalau menurut saya bullying itu situasi di mana penyalahgunaan kekuatan fisik ataupun mental yang dilakukan oleh seseorang Kak, ataupun juga bisa dengan kelompoknya gitu. Dan itu tuh dalam situasi tersebut korban itu tidak dapat membela atau membela dirinya sendiri gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya yang sudah teman-teman sampaikan. Semuanya sudah bagus dan benar ya oleh teman-teman semua. Nah, bahwasannya bullying itu merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara melukai secara fisik, verbal, maupun emosional atau psikologis. Nah, oleh seseorang atau sekelompok yang merasa dirinya lebih kuat kepada korban yang secara fisik atau mentalnya itu lemah, dilakukan berulang kali tanpa perlawanan untuk membuat korban menderita. Oke, selanjutnya apakah teman-teman mengetahui jenis-jenis bullying? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Saya, Kak. Ya, silakan. Ya, jadi jenis-jenis bullying yang saya tahu ada dua, Kak, yaitu bullying fisik dan juga bullying verbal, yang dimana bullying fisik itu tindakan dan penindasan yang berkaitan dengan fisik, Kak. Nah, seperti kayak memukul, menendang, mendorong, hingga menyudit nih. Nah, kalau bullying yang verbal itu melalui ucapan, Kak, kayak menghina, mengejek, terus juga kayak rasis, kayak gitu, Kak. Oke, yang lain? Saya ya Kak, izin berpendapat. Ya, Kalau silakan. menurut saya itu jenis bullying ada 3 Kak. Yang pertama ada bullying fisik, ada verbal, sama sosial. Nah, kalau bullying sosial ini itu adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan secara terselubung Kak. Biasanya sih kayak nyebarin gosip gitu, atau rumor yang tidak benar, terus juga melempar lelucon jahat gitu, kayak ngatain teman kita, terus ngajak orang lain untuk mengucilkan seseorang gitu. Itu kan nggak baik ya Kak gitu. Itu sih Kak yang saya tahu. Oke, baik. Ya, selanjutnya. Menurut saya jenis bullying itu ada 3 juga, Kak. Oke. Ya, Fatia, raise hand, silakan. Saya Kak, jadi jenis bullying yang saya tahu itu ada 4. Yang pertama itu bullying fisik, verbal, sosial, sama cyberbullying. Nah, zaman sekarang ini kan ada nih cyberbullying gitu yang sering ditemukan di sosial media. Contohnya itu kayak menggiring email atau pesan tertulis bisa juga berupa gambar atau video yang menyakitkan.
bisa juga mengucilkan seseorang secara online, menyebarkan gosip dan rumor buruk di dunia maya. Iya, betul apa yang dikatakan teman-teman semua mengenai jenis-jenis bullying. Nah, bagaimana teman-teman, ada yang ingin berpendapat lagi? Cukup, Kak. Oke, baik jika cukup. Oke, baik. Jika cukup, selanjutnya menurut teman-teman, apa sih penyebab terjadinya bullying ini terjadi dalam pertemanan? Silakan. Aduh, saya Kak, Iya. menurut saya ya Kak, penyebab dari penampilan fisiknya sih Kak, yang dimana ketika seorang anak memiliki penampilan fisik yang dianggap berbeda dengan anak lainnya pada umumnya. Nah, para bully ini dapat menjadikannya bahan untuk mengintimidasi anak-anak tersebut, seperti itu sih Kak kalau menurut. Oke, baik Dian. Selanjutnya, Saya, Kak, kalau menurut saya penyebabnya itu ketika seorang anak dianggap lebih lemah dan terlihat tidak suka melawan, Kak. oke, baik. Terima kasih Dian dan Kinap atas pendapatnya. Bagaimana teman-teman yang lain? Apa ada yang ingin berpendapat lagi? Saya, Kak. Salah satu penyebabnya itu terlihat tidak mudah bergaul. Iya. Saya Kak, kalau menurut saya nih ya Kak, pelakunya itu tidak mempunyai empati yang besar dan juga dia juga memiliki rasa iri pada korban tersebut Kak. Oke, baik. Betul apa yang dikatakan teman-teman ya, semua penyebab terjadinya bullying. Nah, bagaimana teman-teman, ada yang ingin berpendapat lagi? Cukup, Kak. Oke, baik. Jika cukup, selanjutnya menurut teman-teman, apa aja sih dampak yang ditimbulkan oleh korban bullying ini terjadi dalam pertemanan? Silakan. Menurut saya, munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan, dan masalah tidur. Baik, dilanjut teman-teman. Kalau saya Kak, Ya, kalau silakan. menurut saya Kak, dampak yang ditimbulkan itu adalah rasa yang tidak aman saat berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan orang yang banyak Kak. Saya Kak, Ya, menurut silakan. saya korban merasa ada keluhan kesehatan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, dan ketegangan otot, Kak. Ya, baik. Terima kasih Karina, Zuhra, dan Fatia atas pendapatnya. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang ingin berpendapat lagi? Saya Kak, mau dong. Ya, silakan. Menurut saya ya Kak, dampak yang ditimbulkan itu terjadinya penurunan semangat belajar dan prestasi akademiknya Kak. Dilanjut teman-teman. Saya ya Kak, kalau menurut saya bisa menimbulkan perselisihan Kak antar teman. Kak. Oke. Saya kurang lebih sama Kak, seperti teman-teman. Oke, baik. Apa yang dikatakan mengenai dampak dari bullying dalam pertemanan itu benar sekali ya teman-teman. Jadi dampak yang ditimbulkan dari bullying dalam pertemanan ini yang paling utama itu korban merasa trauma atau menunjukkan sikap tidak aman jika berada di lingkungan sosial maupun pertemanan. Nah, sehingga mentalnya itu kena nih, seperti depresi, kegelisahan, dan lain-lain. Dan juga
menimbulkan penurunan semangat belajar, bahkan ada sampai ke fisik gitu. Ada keluhan kesehatan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, dan ketegangan otot pada tubuh. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu bagaimana cara mengatasi bullying dalam pertemanan? Nah, siapa nih yang mau memberikan pendapat? Silakan. Saya lagi, Kak. Menurut saya ya, Kak, dengan cara meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri, Kak. Nah, tunjukkan pada lingkungan sekitar bahwa kita bukan orang yang lemah dan mudah untuk ditindas. Seperti itu sih, Kak, kalau menurut saya. Ya, betul sekali, Dian. Ayo, ada lagi yang mau ditambahkan atau berpendapat? Kak, menurut saya kita bisa bicara baik-baik pada pelakunya, Kak, kayak tunjukin kalau apa yang dilakukan pelaku ini bukan hal yang baik dan bahkan berbahaya gitu bagi sekitar dan juga dirinya sendiri gitu, Kak. Ingin menambahkan, Kak, kita juga bisa ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya. Ya, silakan. Saya, Kak, menurut saya, kita bisa bantu teman yang menjadi korban. Nah, kalau misalkan kita menyaksikan perilaku bully, kita itu jangan diem aja dan kita coba untuk memberi dukungan atau pembelaan pada korban. Saya ya, Kak. Ya, silakan Zuhra. Ya, Kak, menurut saya abaikan aja nih penindas dan jauhin. Terus seperti yang disebut sebelumnya, penindas tenang nih apabila mendapatkan reaksi seperti yang dia inginkan. Maka dari itu kita kayak abaikan aja biar dia capek sendiri, Kak. Oke, dilanjut ya teman-teman. Ada mau berpendapat lagi? Saya, Kak. Ya, silakan Karina. Menurut saya bisa ceritakan pada orang tua maupun guru jika kita mengalami bullying yang memiliki otoritas untuk untuk menindaklanjutkan. Ya, baik. Terima kasih teman-teman atas pendapatnya. Apa yang sudah teman-teman sampaikan mengenai cara mengatasi bullying pada pertemanan, itu semua sudah benar ya. Nah, beri applause untuk kita semua. Yeay. Oke, jadi cara kita untuk mengatasi bullying itu bisa meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Kemudian tunjukkan pada lingkungan sekitar bahwa kita bukan orang yang lemah dan mudah untuk ditindas. Terus kita juga bisa cerita kepada orang yang dapat dipercaya. Kemudian kita bisa bantu nih teman yang menjadi korban. Jika kita menyaksikan langsung perilaku bullying itu sedang terjadi, maka kita jangan diam saja dan cobalah memberi dukungan atau pembelaan pada korban. Oke, alhamdulillah kalau begitu kita sudah membahas mengenai apa itu bullying, penyebab bullying, dampak dan cara mengatasinya. Nah, selanjutnya komitmen apa yang akan teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari nih? Silakan disampaikan kepada kakak ya. Saya ya, Kak, izin bicara. Ya, silakan. Kalau saya ke depannya pengen ini sih, Kak, lebih bisa menghargai orang lain dan juga nggak usah ngebanding-bandingin gitu, Kak, terutama dalam pertemanan. Seperti itu. Jangan disedih. Emang iya, peraturannya kayak gitu. Kalau saya sih ya, Kak, akan berkomitmen tuh untuk lebih berani lagi nih jika saya mengalami bullying ini. Saya juga kayak kalau beberapa nih bullying kayak teman saya ada yang melakukan, saya langsung lapor ke guru ataupun orang kadang ada yang Ya, silakan teman-teman dilanjut. Lanjut saya ya, Kak. Tentunya saya akan membantu atau membela korban jika saya melihat atau bertemu sedang terjadi bullying.
Ya, baik. Selanjutnya bagaimana dengan Dian, Fatia, dan Nunu? Kalau saya kurang lebih Pak dengan yang lainnya. Juga saya akan lebih berani mengelak jika mengalami bullying. Kalau saya sama Kak, setuju sama pendapat teman-teman yang lainnya. Iya, saya juga setuju Kak dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas komitmen yang teman-teman telah sampaikan. Semoga komitmen ini dapat teman-teman terapkan di kehidupan sehari-hari dengan baik ya. Amin. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kegiatan ini kita akhiri, kakak minta tolong kepada teman-teman semua untuk memberikan pesan dan kesan mengenai kegiatan bimbingan dan konseling yang telah kita laksanakan hari ini. Jadi mulai dari siapa? Silakan. Dari saya ya Kak, Karim dulu ya. Ya, silakan. Saya sangat senang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini karena saya tuh jadi mendapatkan banyak informasi dalam cara mengatasi bullying dalam pertemanan, Kak. Saya Kak, sangat seru di saat bosan, ada game untuk mengatasi rasa bosan, dan tentunya saya mendapatkan pengetahuan baru. Saya ya Kak, Ya, silakan. kalau saya senang banget sih Kak bisa ketemu teman-teman baru juga, terus kegiatannya ini banyak manfaatnya, dapat informasi baru, udah gitu mungkin lain waktu boleh nggak sih Kak kita ngadain kembali bimbingan kelompok ini? Oh, sangat boleh ya teman-teman. Oke, dilanjut. Pesan dan kesannya. Saya Kak, Ya, silakan. bener banget nih Kak apa kata yang lain. Karena kegiatan ini seru dan membuat kita happy juga ya Kak. Terus juga kita juga bisa dapat informasi atau materi yang sangat bermanfaat untuk diri kita masing-masing seperti itu Kak. Oke, bagaimana dengan Fatia dan Zuhra? Kurang lebih menurut saya hampir sama sih Kak, kesan dan pesannya sama dengan yang lain. Saya jadi dapat ilmu dan wawasan baru. Selain itu saya juga lebih berani dalam mengemukakan. Iya, baik. Terakhir Zuhra ya. Bagaimana kesan-kesannya? Ya Kak, jadi kalau menurut saya tuh jadi tahu Kak jenis-jenis dari bullying ini. Saya juga dapat teman baru nih dari bimbingan kelompok ini. Alhamdulillah, senang sekali kakak mendengarnya. Baiklah, kakak kira kalian sudah cukup paham bagaimana cara mengatasi bullying dalam pertemanan. Nah, perlukah sekiranya kita mengadakan bimbingan kelompok kembali? Boleh Kak. Boleh Kak. Oke, baik. Jika kalian semua mau diadakan kembali bimbingan kelompok ini, nanti kakak akan kabarkan kembali ya. Nah, semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, kakak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua karena telah bersedia mengikuti dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Sebelum kakak akhiri, marilah kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, kakak cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Sekali lagi, kakak terima kasih banyak kepada semuanya. Sehat-sehat, jangan lupa prokesnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya.